Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fauzan Dani dan bersama tim saya yaitu Muhammad Rizky dan kameramen Debbie Permadani sedang melakukan observasi dalam bidang usaha. Biasa. Yaitu usaha yang sedang kami observasi ini yang bernama CP Samuan Trasindo yang bergerak di bidang transportasi. Sekarang kita sudah bersama pemilik usaha CV ini yang bernama Bapak Reza Rineka. Selamat sore Bapak Reza. Ya, sore Pak Dani. Yaudah Pak, yang pertama-tama mari perkenalan diri dari diri Bapak dan usahanya. Ya, di sini sebenarnya saya bukan pemilik ya, tapi bisa dibilang saya salah satu staf di CP Samuan Transindo ini. Saya itu kebetulan di bagian kepala operasional transportasi, yang dimana tugasnya sebagai mengecek lapangan, yaitu salah satunya mengontrol mobil dan memberi uang jalan driver-driver. Baik, selanjutnya kapan pertama kali perusahaan ini didirikan Pak? Awal 2018 ini sebenarnya kita udah bangun CP ini, cuma ya kita bisa baru daftar di legalitas notaris itu di tahun 2019 awal, karena kita baru ada modal untuk memenuhi dari segi materinya ya, dari itu semua. Oh, berarti dari 2018 berdirinya? Ya, 2018. Tetapi baru itunya pas ada legalitasnya tahun 2019 gitu Pak. Ya, betul, itu di tahun 2019. Terus mengapa memilih usaha ini untuk didirikan? Kenapa nggak usaha lain? Bisa dibilang awalnya ini kan masih ruang lingkup teman gitu ya. Awalnya kita hobi di mobil gitu, cuma kita nggak bakal gini-gini aja gitu. Jadi gimana caranya hobi kita ini jadi uang dan jadi manfaat gitu buat kedepannya. Kepikiran untuk buka usaha rental karena peluangnya yang begitu cukup besar lah, dan di sisi lain pun pesaing-pesaing kita pun sama banyak gitu ya, maka itu kita pilih di usaha rental dengan awal modal seadanya. Terus berapa modal pertama yang dikeluarkan? Modal awal untuk usaha ini bisa dibilang sekitarnya di nominal 5-10 juta lah, karena itu untuk peruntukannya nanam kepercayaan dulu untuk sistem pembayaran gambling. Berarti sudah punya mobil awalnya? Awalnya kita kontrak ya dengan mobil-mobil rumahan yang dimana teman-teman kita mobil yang disewain, situ kita tampung dulu dan kita pasarkan ke beberapa teman-teman kita. Barangkali ada yang merental mobil bisa ke saya, karena saya buka usaha rental mobil. Terus Pak, jenis kendaraan apa saja yang ada di CP ini? Kalau kendaraan ya kita bisa dibilang baru 3 unit, dan banyaknya itu titipan yang kita kelola bareng-bareng. Mobilnya itu sejenis Innova Reborn, Avanza, R3 dan IS mungkin ya. Truk belum ada Pak. Kalau untuk truk kita belum ada, paling kita pakai dari vendor lah, Dari vendor. bahasanya ya. Berarti punya vendor yang lain gitu Ya, untuk kendaraan? ada juga untuk itu ada vendornya sendiri gitu. Dimana unit yang belum kita punya, kita bakal bantu juga rekan-rekan kita yang punya unit-unit tersebut. Terus sekarang kan lagi pandemi COVID-19 nih Pak. Bagaimana cara mendapatkan customer itu? Mungkin kita bisa dapat customer itu kita terapi protokol kesehatannya. Kita tetap mobil kita satu selalu disinfektan, dan yang kedua kita dimana kita ada konsumen itu wajib jaga jarak dan memakai masker, dimana kapasitas yang tadi 100% kita kurangi menjadi 50%. Terus target pasarnya untuk CP ini tuh seperti apa sih Pak? Mau kemana gitu arahnya?
Sebenarnya target pasar untuk CP kita ini lebih ke perusahaan ya, karena perusahaan bisa dibilang ada antar jemput karyawan dan mobil operasional staf-staf perusahaan gitu. Ya. Terus untuk strategi pemasarannya itu seperti apa? Apakah ada online ataukah kita datang langsung ke perusahaan gitu? Kebetulan kita dari awal rintis kita udah punya Instagram, terus kita juga udah punya Facebook sendiri dan grup Facebook tersendiri gitu ya. Kita bisa sosialisasikan melalui WhatsApp, dan dimana rekan-rekan di WhatsApp bisa gabung ke Facebook kita untuk mengenai mobil apa saja yang ready gitu, ibarat di hari ke hari gitu atau minggu ke minggu gitu. Selanjutnya, Pak Reja, pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk perawatan mobil itu sendiri? Perawatan mobil ya, kita servis secara berkala itu kita lihat dari kilometer, dimana kita ganti oli itu biasanya per 5.000 km kita ganti. Dan untuk servis tune up itu biasanya kita lakukan 3 bulan satu kali, baru kita merambat ke unit-unit yang lain seperti mobil-mobil perusahaan gitu, baru kita servisnya itu kadang kita 2 bulan sekali gitu. Untuk ganti olinya belum saatnya udah kita ganti, karena emang perusahaan salah satu konsumen paling spesial lah bisa kita bilang. Di masalah ada kendala nggak kalau misalkan pas ada orderan gitu, ketika itu mobilnya langsung mati atau gimana? Oh iya, ada nggak? Paling gini ya, untuk masalah trouble gitu di jalan ya, untuk dari segi mesin misalkan trouble itu tanggung jawab kita, dimanapun lokasinya kita susuli. Dan dimana bila terjadi tabrakan itu di luar tanggung jawab kita hanya bisa mengendal via WhatsApp gitu. Kita tunggu bagaimana kabarnya, perkembangannya, dan tanggung jawab masalah pembayaran seperti derek atau towing itu tanggung jawab dari konsumen sendiri itu. Tapi untuk sekelas seperti non perusahaan ya, untuk sekelas perusahaan kita handle, mau apapun itu trouble-nya pasti kita handle itu. Terus untuk mengenai harga, Pak, dari yang buat sewa pribadi atau perusahaan itu berapa sih? Oh iya, untuk sewa pribadi ya, perorangan ataupun keluarga, di sini kita ada paket 12 jam dan 24 jam. Untuk 12 jam sendiri mobilnya itu bisa kena di harga 300.000 untuk mobilnya doang, itu di luar bensin, tol, dan parkir. Kalau Dan driver? untuk driver itu Beda juga. ada ya, itu driver itu harganya 12 jam sekitar 200.000, itu di luar uang makan dan pokok. Tapi untuk sekelas perusahaan kita pakai sistem harga kontrak ya, misalkan perusahaan mau kontrak di kita 3 bulan dulu nih, oke lah kita bikin MOU 3 bulan misalkan dengan driver ya, kita sediakan dengan MOU tersendiri itu ya, mau seperti apa, misalkan ada sistem reimburse atau seperti apa gitu ya, pasti kita ikuti menurut dari perusahaannya aja gitu, gimana enaknya lah, biar kita saling enak gitu bahasanya. Untuk saat ini sudah ada berapa perusahaan, Pak? Untuk yang bekerja sama di CP kita ini udah ada sekitar 4 perusahaan ya di daerah Karawang dan Purwakarta. Untuk alamat kantor dan tempat garasinya itu di mana sih? Kantor kita sekarang udah nginduk ya ke ke PT Samuan Wijaya, di mana lokasi kantornya itu berada di tepat belakang Hotel Resinda di ruko-ruko ya, di dekat FF lah kalau tahu mah gitu. Foodpast itu? Ya, Foodpast itu. Terus? Dan garasinya sendiri sebenarnya ada di Cikampek ya, karena kantor dan garasi misah gitu, itu khusus karena kan kantor itu kita prioritaskan untuk tamu dari perusahaan gitu. Kalau garasi mungkin ada di Cikampek gitu, ya sekaligus kantor kecil-kecilan lah, kantor rumahan bisa dibilang ya. Terus sekarang di garasi ada unit nggak, Pak? Kalau unit di garasi mungkin sisa 1 tadi tuh, tinggal R3. Berarti lagi jalan semua Ya ya? lagi jalan alhamdulillah. Berhubung pertanyaan sudah habis dan sudah dijawab semua, maka observasi ini sudah berjalan dengan lancar. Jadi semoga kedepannya untuk CP Samuan Trasindo ini semakin maju, semakin berkembang, dan semakin banyak konsumennya. Amin, amin. Sekian dari kami, tim Fauzan Dani dan M. Rizky, kameramen Dedi Permadani. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pamit ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Pak.